Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang operasi fungsi dan domainnya. Ya. Nah, pada pembahasan ini termasuk materi untuk kalkulus 1 di subbab 2.2 ya. Oke. Mungkin sebelumnya sudah pernah dibahas ya di kelas tentang notasi fungsi dan domain fungsi beserta juga range-nya ya. Nah, sekarang kita membahas tentang operasi fungsi dan domainnya. Oke, langsung saja. Karena di sini kita membahas operasi ya, tentunya sama seperti bilangan ya. Kalau misalkan dalam bilangan real, ya, dalam konteks bilangan real tentunya apa? Dia bisa dioperasikan sesama bilangan realnya ya, bisa dijumlah, bisa dikurang, bisa dikali, bisa dibagi. Nah, demikian juga sama untuk fungsi. Fungsi juga ada operasinya, kayak gitu ya. Dan juga berlaku hal yang sama ya. Jadi kalau misalkan kita punya notasi, katakanlah saya punya notasi F plus G, kan ya. Kita punya notasi F plus GX, kan ya. Ini menandakan bahwa apa? Menandakan bahwa fungsi fx ditambah fungsi gx. Seperti itu. Oke. Demikian pula apa? Demikian kalau misalkan kita punya f min gx, kan ya. Biasanya notasinya dikurung seperti ini. F min gx, maka dia sama dengan fx min gx. Oke. Kalau perkalian, berarti dia f dikali gx, maka dia sama dengan apa? Sama dengan fx dikali gx. Sedangkan kalau misalkan pembagian berarti f per g x, kan ya? Itu berarti apa? Berarti fungsi fx dikalikan dengan fungsi gx. Fungsi fx per gx. Gimana apa? Gimana tentunya untuk pembagian ada beberapa sifat khususnya ya, yaitu apa? Kita harus memastikan bahwa g-nya bukan sebuah fungsi nol. Seperti itu. Ya, jadi gx-nya tidak boleh nol. Kenapa kok tidak boleh nol ya? Karena eh, pembagian dengan nol itu tidak ada di matematika ya, diharamkan. Oke. Nah, kemudian seperti biasa, karena kita berbicara terkait fungsi, maka juga kita harus membahas tentang domain fungsinya, ya kan ya. Untuk domain fungsinya gimana berarti? Nah, untuk domain fungsinya, misalkan ya, berarti eh, seumpamanya gini, misalkan kita punya fungsi penjumlahan tadi. Jadi kita tahu bahwa apa? Kalau misalkan kita punya sebuah fungsi f plus g x, itu kan berarti maknanya adalah fungsi f ditambah dengan fungsi g. Berarti apa? Kalau misalkan yang diminta adalah domain. Kalau yang diminta domainnya apa gitu misalkan. Kira-kira domainnya apa? Untuk menentukan domain dari penjumlahan fungsi. Domainnya adalah berarti kan kita tahu apa domain itu adalah nilai x apa aja, ya kan ya, yang bisa kita masukkan ke dalam sebuah fungsi. Yang artinya apa? Berarti karena di sini dia melibatkan dua fungsi ya. Ya kan ini kan melibatkan dua fungsi, yaitu fungsi f dan juga fungsi g. Artinya kita harus mencari nilai x apa aja, ya kan ya, yang bisa dimasukkan ke fungsi f dan juga dan apa nilai x apa aja yang bisa dimasukkan ke fungsi g. Seperti itu. Oke.
Berarti kalau misalkan hal berlaku demikian, berarti gimana? Karena nilai X-nya harus nilai X-nya harus bisa dimasukkan ke fungsi F, berarti otomatis nilai X-nya merupakan domain F kan ya. Nah, dia harus ada di domain F. Sedangkan karena juga X-nya itu dia harus bisa dimasukkan ke fungsi G, maka si X ini tadi juga harus ada di domain G. Ya kan ya? Sehingga apa? Karena berlaku secara bersamaan, X bisa dimasukkan ke F dan juga X bisa dimasukkan ke G, berarti apa? Kedua domain ini kita harus iriskan. Nah, karena kita tahu bahwa apa? Untuk apa? Operasi irisan kan mencari kesamaan dari dua himpunan ya. Nah, karena X-nya itu harus ada di F, X-nya juga sorry, X-nya harus ada di domain F dan X-nya juga harus ada di domain G. Oke, maka agar dia bersamaan berarti domain F diiriskan dengan domain G. Ini juga berlaku untuk yang pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, sehingga kesimpulannya apa? Sehingga kesimpulannya adalah domain dari F plus G, ya kan ya, itu sama halnya seperti domain F min G, sama halnya juga seperti domain F kali G, yaitu sama dengan apa? Ya, sama dengan tadi, domain F diiriskan dengan domain G. Seperti itu. Oke. Sedangkan untuk pembagian gimana? Pembagian sebenarnya sama. Cuman karena pembagian tadi itu punya sifat pantangan ya istilahnya ya, yaitu pembilangnya, penyebutnya nggak boleh nol, maka untuk yang domain F per G itu adalah apa? Secara prinsip sama, yaitu domain F diiriskan dengan domain G, tapi kita harus mengurangi atau mengecualikan nilai X, kan ya, nilai X yang menyebabkan GX-nya 0. Itu ya. Jadi untuk domain F per G adalah domain F diiriskan dengan domain G, tapi kita harus mengeliminasi juga nilai X yang menyebabkan GX-nya 0. Seperti itu. Oke, kita ambil contoh ya. Ambil contoh, misalkan dalam hal ini saya punya fungsi fx, ya kan ya. Fungsi fx yaitu adalah akar x min 3 dan gx itu adalah akar 7 min x. Seperti itu. Oke. Yang pertama adalah tentukan bentuk dari f plus g dan f per g. Kemudian yang B, tentukan domain dari fx, f plus g ya nanti ya, f plus g dan f per g. Oke, oke, kita coba bahas ya. Berarti penyelesaian gimana? Yang A, tentukan f plus g dan f per g. Ya udah, berarti tinggal gini aja ya. Berarti f plus g x itu berarti apa? Fungsi f ditambah dengan fungsi g. Berarti sama dengan apa ini? Berarti ini sama dengan fungsi f-nya apa? Akar x min 3. Di akar x min 3
ditambah dengan gx-nya adalah akar 7 min x. Nah, ya udah, tinggal gini aja kan ya. Ya, kalau misalkan mau mau disederhanakan atau bisa disederhanakan, ya silahkan disederhanakan. Kalau misalkan nggak bisa, ya nggak masalah. Karena kan pada pada intinya adalah ini kita tinggal apa namanya menjumlahkan saja, seperti itu. Oke. Sedangkan untuk yang perkali pembagian ya, berarti untuk yang f per g x itu sama dengan apa? Berarti fungsi f, ya kan ya, dibagi dengan fungsi g. Sehingga apa jadinya? Berarti di sini jadi akar x min 3 per akar 7 min x. Nah, ini mungkin menggunakan sifat akar. Akarnya bisa jadi satu ya. Jadi sama dengan akar dari x min 3, ya. Akar dari x min 3 per 7 min x. Oke. Itu untuk yang bentuk f plus g sama f per g. Kemudian sekarang apa? Menentukan domainnya ya. Karena kita menentukan domain dari f plus g sama f per g. Nah, berarti apa? Berdasarkan pembahasan yang sebelumnya, untuk menentukan domain f domain f plus g, domain f min g, domain f kali g, yaitu apa? Domain f diiriskan dengan domain g. Sehingga apa? Kita harus tahu domain masing-masing fungsinya dulu, ya kan ya? Contoh, misalkan karena di sini kita punya apa? Fx sama dengan akar x min 3, berarti apa? Domainnya apa berarti? Berarti kan kita harus memastikan yang dalamnya akar lebih besar sama dengan nol ya. Karena kan akar itu dia mempunyai sifat di dalam akar tidak boleh negatif. Sehingga kita dapat di sininya apa? X lebih besar sama dengan 3. Ini kan ya, atau secara penulisan berarti domain F adalah apa? Semua bilangan real, ya kan ya. Sedemikian hingga apa? X-nya lebih besar sama dengan 3. Seperti itu. Oke. Sedangkan untuk yang domain G, tadi G apa G? G itu adalah akar 7 min X ya. Akar 7 min X berarti dalamnya akar itu harus tidak boleh negatif. Ya, didapat apa? X kurang dari sama dengan tuh 7. Sehingga domain G, ya kan ya, sama dengan apa? Semua bilangan real, sedemikian hingga X-nya kurang dari sama dengan 7. Oke? Nah, itu berarti domain masing-masing. Terus ngirisnya gimana? Tadi kan domain apa? Domain F diiriskan dengan domain G ya. Berarti untuk selanjutnya kita coba iriskan, ya kan ya? Kita coba iriskan sehingga apa? Sehingga kalau misalkan kita coba lihat ya, berdasarkan garis bilangan, itu kan yang pertama apa? X lebih besar sama dengan 3 ya. Berarti kurang lebih kan nanti dia 3 arahnya ke kanan. Ya kan ya? 3 arahnya ke kanan. Kemudian untuk yang satunya, X kurang dari sama dengan 7 berarti ya 7 arahnya ke kiri. Karena kurang dari sama dengan. Sehingga apa? Dari ilustrasi ini ada irisannya ya. Itu yang bagian sini ya. Oke. Itu bagian apa? Bagian yang 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7. Sehingga apa? Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa apa? Domain F plus G-nya. Oke, berarti domain F plus G-nya. Jadi domain F plus G yaitu tadi sama dengan apa? Domain F, ya kan ya? Domain F diiriskan dengan domain G. Berarti apa? Semua bilangan real, ya kan ya? Semua bilangan real sedemikian hingga apa? Dia memenuhi 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan tuh 7. Seperti itu. Oke. Itu untuk yang domain F plus G. Sekarang untuk yang domain F per G. Nah,
tadi apa? Secara garis besar hampir sama ya. Tapi kita harus mengeliminasi yang menyebabkan GX-nya nol. Nah, kita tahu apa? GX-nya tadi mana? GX-nya kan tadi ini ya. Ya kan ya? GX-nya kan tadi yang ini kan. Nah, berarti apa? Kita tahu bahwa kalau GX-nya itu dia sama dengan nol, maka X-nya berapa? X-nya harus 7 kan? Berarti 7 nggak boleh diikutkan nantinya. Sehingga dari sini untuk domain F per G, yaitu apa? Semua X bilangan real, sedemikian hingga 3 kurang dari sama dengan X, kurang dari saja, kurang dari 7. Karena di sini 7 tidak boleh diikutkan. Karena 7 menyebabkan GX-nya nol. Seperti itu. Oke? Jadi itu untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, selanjutnya untuk operasi yang lain, selain penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, ada operasi komposisi. Ini kan ya. Tentunya teman-teman harusnya sudah pernah dapat juga di jenjang SMA ya. Mungkin kalau nggak salah di jenjang apa di kelas 10 atau kelas 11, saya sedikit lupa juga. Seperti itu. Sekarang kita bahas tentang operasi komposisi fungsi. Kita bahas operasi komposisi fungsi. Nah, ini mungkin sedikit mereview. Misalkan apa? Kita punya katakanlah apa? Y atau fx ya. Katakanlah saya punya fx. Oke, ini review ya. Kita punya fx sama dengan x plus 2 dan gx itu sama dengan x kuadrat plus 1. Maka kita tahu bahwa apa? Dan kalau diminta F komposisi, F komposisi G, itu maknanya apa berarti? Fungsi F di dalamnya itu ada fungsi G. Ya kan ya? Oke. Sedangkan kalau G komposisi F, itu sama dengan apa? Fungsi G dalamnya adalah fungsi F. Sehingga apa? Sehingga dalam hal ini, karena G-nya tadi itu adalah X kuadrat plus 1 ya, berarti di sini dia F X kuadrat plus 1 itu. Ini X kuadrat plus 1 dimasukkan ke fungsi F, ya kan ya? Berarti X kuadrat plus 1 dimasukkan ke X plus 2 jadinya apa berarti? Berarti X kuadrat plus 1 plus 2. Sehingga jadinya berapa? Berarti X kuadrat plus 3. Oke. Sedangkan untuk yang G komposisi F, berarti di sini apa? Fungsi G, kita substitusi fungsi F-nya apa? X plus 2. Berarti apa? X plus 2 masuk ke fungsi X kuadrat plus 1. Sehingga didapatnya apa? Didapatnya adalah X plus 2 kuadrat ditambah 1. Ya udah, kalau mau disederhanakan sama dengan apa? Berarti jadi X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 ditambah 1. Atau jadinya adalah X kuadrat plus 4X plus 5. Seperti itu. Oke? Nah, itu kita mereview ya, karena pada dasarnya untuk yang jenjang SMA kebanyakan itu masih berkutat dengan bentuk fungsi komposisinya. Kalau nggak saya ingat, saya ya nggak terlalu membahas tentang masalah domain. Nah, pada pembahasan kali ini, saya akan menitik beratkan pada pembahasan bagaimana cara mendapatkan fungsi domain dari operasi komposisi. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Itu domainnya seperti apa? Untuk domainnya seperti apa berarti? Untuk domain fungsi komposisi,
Oke, kita coba kita awali dengan untuk F komposisi G ya. Oke. Kita tahu bahwa apa? Untuk F komposisi G itu kan berarti maknanya adalah fungsi F di dalamnya adalah fungsi G. Dalamnya fungsi F ada fungsi G. Kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan dari nilai X-nya ya, kita tahu bahwa apa? Di sini ada dua fungsi, yaitu fungsi fungsi F dan fungsi G. Oke. Kita lihat bahwa nilai X di sini dia pertama kali dikenakan terhadap fungsi G, iya kan ya? Kemudian dikenakan lagi ke fungsi F. Oke. Ini nilai X ini pertama kali dia dipetakan, apa ya sebenarnya? Diterapkan, dikenakan atau melalui fungsi X ini dia pertama kali dikenakan fungsi G, kemudian dia ke fungsi F. Atau mungkin secara ilustrasi seperti ini berarti. Katakanlah kita punya beberapa apa himpunan ya. Ini himpunan A, ini adalah himpunan B, ya kan ya. Ini adalah himpunan C. Oke. Maka apa? Berarti katakanlah di sini X, yaitu dia pertama kali apa? Dikenakan fungsi G. Berarti X dikenakan fungsi G itu menjadi GX, ya kan ya? Menjadi GX. Kemudian dikenakan lagi terhadap fungsi F. Artinya ada dua kali step ya. Yang pertama dikenakan fungsi G menjadi GX. Si GX ini dikenakan fungsi F sehingga dia menjadi apa di sini? Menjadi fungsi apa F GX. Seperti itu. Nah, dari sini nanti eh, apa? Bisa kita terapkan untuk mendapatkan domain dari fungsi komposisi. Berarti apa? Kalau misalkan kita sekilas lihat nilai X yang berlaku harus memenuhi apa? Berarti untuk domain F GX, ya kan ya? Sorry, F komposisi G itu sama dengan apa? Sama dengan, berarti tadi apa? X-nya, karena X-nya tadi itu dikenakan fungsi G dulu, berarti X-nya harus ada di domain G, seperti itu. Sedemikian hingga si GX, karena si GX itu diterapkan fungsi F, maka si GX itu harus ada di domain F. Seperti itu. Oke. Berarti ini adalah aturan untuk mendapatkan fungsi mendapatkan domain dari F komposisi G. Itu ya. Sehingga nanti dengan cara yang sama, kalau misalkan kita ingin mencari misalkan apa domain anunya ya, G komposisi F ya. Sekarang untuk yang domain dari G komposisi F berarti kan secara tidak langsung gimana untuk G komposisi F itu berarti maknanya adalah fungsi G di dalamnya adalah fungsi fungsi F. Sehingga apa? Sehingga dengan cara yang sama kita tahu bahwa nilai X-nya ini, ya kan ya, nilai X-nya ini pertama kali dikenakan fungsi F, kemudian fungsi G. Seperti itu. Oke. Jadi si X ini melalui F dulu, baru selanjutnya melalui G. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan kita buat ilustrasi apa pemetaannya, berarti kan katakanlah apa? Berarti ini katakanlah himpunan A, ini adalah himpunan B, ini adalah himpunan C, ya kan ya? Maka apa? Maka dia pertama kali, yaitu katakanlah di sini X ya, X-nya dipetakan terlebih dahulu terhadap fungsi F menjadi Fx, kemudian dipetakan lagi terhadap fungsi G menjadi apa di sini? G Fx ya kan ya, jadi G Fx. Oke. Jadi tadi awalnya X, tadi ini X dipetakan. X dipetakan melalui F menjadi Fx.
fx-nya dipetakan melalui G menjadi G fx. Sehingga berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya untuk menentukan domain G komposisi F berarti apa? Berarti domain dari G komposisi F itu sama dengan X. Karena tadi X itu harus pertama kali melalui F, maka X-nya harus ada di domain F. Sedemikian hingga setelah menjadi fx harus dilalui apa? Dia dipetakan melalui G. Berarti nanti di sini fx-nya harus ada di domain G. Oke, berarti itu cara mendapatkan domain fungsi komposisi. Nah, ini menjadi suatu hal yang apa namanya bisa dibilang untuk fungsi komposisi dia punya aturannya tersendiri seperti itu. Oke, jadi dia punya aturannya tersendiri. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ya kalau ingin mencari domain F, domain komposisi F komposisi G atau domain G komposisi F ya kurang lebih secara konsep seperti ini. Nah, ada beberapa kesalahan yang sering mahasiswa itu lakukan. Yaitu apa? Biasanya ini kesalahannya ya. Untuk kesalahan yang sering dilakukan ini. Nah, ini sudah saya buat note-nya ya. Kesalahannya adalah jangan mencari domain fungsi komposisi berdasarkan bentuk hasil fungsi komposisinya. Nah, ini suatu kesalahan ya. Saya harapannya teman-teman di sini bisa istilahnya menghindari kesalahan ini. Oke. Jadi jangan mencari domain fungsi komposisi berdasarkan bentuk hasil fungsi komposisinya. Seperti itu. Oke. Mungkin biar mempermudah pemahaman, kita bahas contohnya ya. Kita bahas contoh lah. Oke. Kita bahas contohnya yaitu apa? Kita berikan contoh. Nah, ini. Ini saya ambil soal dari ETS 2023. Oke. Diberikan fungsi fx sama dengan akar 5 min x. Kemudian gx sama dengan 1/, apa itu? 9 min x kuadrat. Dapatkan domain F dan domain G. Terus kemudian yang B, dapatkan G komposisi F beserta domainnya. Seperti itu. Sehingga ya udah langsung kerjakan ya. Berarti yang pertama di sini kita disuruh mencari domain F sama domain G ya kan ya. Berarti dalam hal ini untuk masalah domain ini domain alami berarti ya secara default ya. Ini berarti yang diminta adalah domain alaminya. Domain alami. Sehingga apa? Sehingga untuk yang fx sama dengan akar 5 min x, berarti kita apa? Harus memastikan dalamnya akar yaitu 5 min x itu harus bisa sama dengan 0 ya. Mungkin di sini saya langsung saja ya. Berarti apa? Domain f-nya adalah semua bilangan real, ya kan ya. Sedemikian hingga apa? X-nya kurang dari sama dengan 5 seperti itu. Itu yang domain F. Sedangkan untuk yang domain G yaitu gx sama dengan akar, kok akar? Jadi apa? 1/9 min x kuadrat ya di sini ya. 9 min x kuadrat berarti apa domain G-nya? Berarti domain G-nya adalah berarti kita harus apa? 9 min x kuadrat tidak boleh sama dengan 0 ya. Berarti x kuadrat tidak boleh sama dengan 9. Berarti x kuadratnya tidak boleh plus minus 3. Ya kan ya? Berarti domain G-nya adalah semua bilangan real kecuali 3 dan min 3. Seperti itu. Oke. Nah, terus yang B. Yang B itu apa? Dapatkan G komposisi F beserta domainnya. Berarti kita pertama kali cari bentuk fungsinya dulu ya.
bentuk dari hasil komposisi. Berarti kalau G komposisi F, G komposisi F berarti apa? Fungsi G, ya kan ya? Kita substitusi fungsi F. Sehingga dapatnya apa berarti? Fungsi F-nya adalah akar 5 min X. Berarti di sini adalah G akar 5 min X. Berarti sama dengan apa? 1/5 min X. Akar 5 min X dimasukkan ke X kuadrat itu tadi ya. Berarti 9 min akar 5 min X dikuadratkan. Sehingga jadinya apa? Sehingga jadinya adalah 1/9. Nah, akar ketemu kuadrat, akarnya hilang ya berarti ya. Berarti min 5 min X. Seperti itu. Sehingga didapatnya apa berarti? 1/X+4 ya berarti ya. X+4. Berarti ini adalah bentuk G komposisi F. Nah, terus sekarang apa? Ke domainnya ya. Domain 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 apa? G komposisi F berarti. Terus selanjutnya untuk yang domain, oke. Domain G komposisi F itu berarti apa tadi? Logikanya kalau tanpa pun kita melihat yang tadi ya, berarti dia harus fungsi F dulu baru fungsi G. Berarti apa? Semua nilai X yang ada di domain F sedemikian hingga fx-nya harus ada di domain G. Seperti itu ya. Tanpa kita harus tahu lihat apa rumus yang tadi, kita bisa, cara menghafalnya bisa dari urutan komposisinya. Kalau G komposisi F berarti F dulu baru G. Kalau F komposisi G berarti G dulu baru F. Ya udah, kita coba apa? Masukkan ya kita. Gimana cara makainya? Pertama apa di sini? X-nya harus ada di domain F. Domain F tadi apa? Domain F, X kurang dari sama dengan 5. Berarti tulis aja. Berarti X-nya tidak boleh. X-nya tidak boleh. X-nya kurang dari sama dengan 5. Sedemikian hingga Fx-nya harus ada di domain G. Domain G tadi apa? Tidak boleh sama dengan, tidak boleh plus minus 3. Tapi berhubung di sini adalah Gx, ya kan ya? Berhubung yang tidak bolehnya itu apa? Berhubung di sini fx yang harus ada di domain G, ya kan ya? Sehingga apa? F-nya tadi apa? Berarti akar ya. Fx-nya tadi akar 5 min X kan? Berarti akar 5 min X yang tidak boleh sama dengan plus minus 3. Seperti itu. Oke? Ya kan ya? Tadi kan domain G-nya kan X tidak boleh plus minus 3. Tapi karena di sini dia fx-nya yang harus ada di domain G, maka akar 5 min X-nya yang tidak boleh sama dengan min 3. Sehingga dalam hal ini kita coba selesaikan ya. Sehingga dapatnya apa berarti? Berarti X kurang dari sama dengan 5. Sedemikian hingga apa? Akar 5 min X tidak boleh 3. Dan akar 5 min X tidak boleh min 3. Nah, ini udah jelas ya. Udah jelas bahwa kalau akar itu kan nggak mungkin negatif nih, ya kan ya. Sehingga ini bisa kita abaikan. Sehingga fokus kita adalah tinggal apa? X kurang dari sama dengan 5, sedemikian hingga apa? Akar 5 min X tidak boleh sama dengan 3. Ya udah, berarti karena akar 5 min X tidak boleh sama dengan 3, berarti kan sama aja apa? Berarti X kurang dari sama dengan 5, sedemikian hingga apa? 5 min X tidak boleh sama dengan 9. Ya kan ya? Sehingga jadinya adalah X kurang dari sama dengan 5, sedemikian hingga apa? X-nya tidak boleh sama dengan min 4. Nah, sehingga dari sini nah, udah bisa jelas ya. Nah, tanda sedemikian hingga ini itu sebenarnya bisa kita ganti dengan dan. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan kita menemui sebuah interval bilangan real ya berarti kita bisa iriskan lah seperti itu. Oke.
Gitu ya. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah semua bilangan real, ya kan ya? Semua bilangan real sedemikian hingga apa? X-nya harus kurang dari sama dengan 5 dan dia tidak boleh min 4. Seperti itu. Nah, tadi ada apa? Bentuk kesalahan ya. Kesalahannya adalah kalau misalkan kalian mendapatkan domain fungsi komposisinya berdasarkan hasil fungsi ini aja. Ini kan hasil dari fungsi komposisinya kan. Kalau misalkan kalian terpancing menggunakan bentuk ini sebagai menentukan domain, kalian akan mendapatkan apa di sini? Domain apa? G komposisinya itu sama dengan apa? X tidak boleh sama dengan min 4 ya. Ini kan ya? Nah, kalau seperti ini salah gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kalian menentukan domain fungsi komposisi berdasarkan hasil komposisinya, itu dia salah. Buktinya ini kan menunjukkan hasil yang berbeda ya. Antara ini sama ini kan berbeda kan. Kenapa kok salah? Karena kalau misalkan kalian hanya memperhatikan ini, seolah-olah kalian melupakan step ini. Gitu ya. Padahal apa? 1/x+4 itu berasal dari ini semua kan. Seperti itu. Kalau misalkan kalian cuma nulis ini seolah-olah kalian itu tidak berangkat dari sebuah operasi komposisi. Ya, di cuman ini aja yang diketahui kayak gitu. Sehingga apa namanya? Penentuan domain dari fungsi komposisi tidak dibenarkan berdasarkan bentuk fungsi komposisinya. Karena bisa jadi berbeda. Dalam arti kalau bisa jadi itu ada beberapa case yang sama tapi secara umum berbeda. Sehingga untuk menentukan domain fungsi komposisi udah ada aturannya. Aturannya ini tadi ya yang kita bahas tadi. Seperti itu. Oke, jadi pahami ya. Jadi ini adalah aturan untuk mendapatkan apa? Domain dari fungsi komposisi. Oke. Oke. Nah, kita ambil contoh lain ya. Saya coba cari contoh yang lain. Ada nggak ya? Kayak ini ada contoh. Bentar. Nah, diberikan fungsi fx sama dengan akar x min 1 dan gx plus 2 didefinisikan pada interval. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya jadi fungsi f dan fungsi g itu didefinisikan pada interval ini. Itu berarti apa? Berarti ini adalah yang berlaku sebagai domain f dan juga domain g. Oke. Jadi ini adalah domain f dan domain g-nya. Ini termasuk apa? Jenis domain yang dibatasi. Oke, sehingga dalam hal ini bisa dibilang ini kita nggak repot untuk mencari domainnya karena udah diketahui di soal. Seperti itu. Oke.
Sehingga lanjutkan apa? Dapatkan F komposisi G beserta domainnya. Ya udah, berarti untuk yang apa? F komposisi G X itu berarti apa? Fungsi F dalamnya fungsi G. Berarti sama dengan apa ini? Berarti fungsi G-nya kan tadi X plus 2 ya. Berarti F X plus 2 GX-nya. Berarti X plus 2-nya masukkan ke X min 1. Berarti akar apa? X plus 2 min 1 berarti akar X plus 1. Nah, seperti ini. Terus domainnya gimana? Berarti ingat yang tadi ya, domainnya ya. Berarti domainnya apa? Berarti untuk domain F komposisi G, apa? Berarti G dulu baru F ya. Berarti semua apa? Yang ada di domain G, karena G dulu, sedemikian hingga G-nya harus ada di domain F. Nah, seperti ini. Oke. Terus gimana cara pemakaiannya? Ya udah, berarti domain G-nya tadi apa? Nah, domain G-nya kok udah jelas ya. 2 kurang dari sama dengan N kurang dari sama dengan 6 ya. Berarti ini sama dengan 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Sedemikian hingga GX-nya ada di domain F. Domain F-nya sama yang tadi. Yaitu dia kurang dari apa? 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Tapi karena di sini yang mau di dalam domain F adalah G, G-nya apa? G-nya ini. Ya udah, berarti dia nulisnya gimana? 2 kurang dari sama dengan G-nya tadi apa? X plus 2 kurang dari sama dengan 6. Seperti itu. Oke, ini kan jadi berlaku sebagai GX-nya kan tadi ya. Ini adalah GX-nya. Seperti itu. Oke. Kalau misalkan di contoh yang tadi, berarti ini adalah yang fx-nya ya. Ini kan fx-nya berarti. Seperti itu. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Berarti ini sama dengan apa? Berarti ini sama dengan 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Sedemikian hingga apa ya? Ini tinggal kita selesaikan biasa ya. Masing-masing kita kurangi 2 jadinya berapa? 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8. Nah, terus siapa ini? Ingat tadi tanda seperti ini itu menunjukkan apa? Dan. Kalau dan berarti apa? Diiriskan. Sehingga kita cari irisannya ya. Kita cari irisannya. Sehingga dapatnya apa ini? Kita cari irisannya berarti pertama 2 sama 6 ya. 2 sama 6. Terus 0 sama 8. Nah, udah. Berarti 0 dari sini 8. 0 sama 8. Oh, sorry. Dikurangi 2 tadi ya. Kayaknya ada yang salah deh. Berarti ini harusnya 0 sama 4 ya harusnya ya. 0 sama 4. Jadi sini dia harusnya 4. Masing-masing dikurangi 2 kan ya. Berarti di sini harusnya 4. Sehingga nanti garis bilangannya gimana? Garis bilangannya adalah eh, di sini 0, di sini 4 ya. Ternyata darisannya ya. Berarti ini sama ini. Sehingga apa? 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Ya udah, berarti nanti apa domain hasil akhirnya? Jadi hasil akhirnya adalah semua bilangan real, ya kan ya. Sedemikian hingga apa? Dia memenuhi 2 kurang dari sama dengan 4 ya di sini tadi ya. Salah salah 4. Berarti 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Ya udah. Berarti ini adalah domain eh, F komposisi. Oke. Mungkin cukup itu ya untuk hari ini. Kita udah banyak bahas tentang subbab 2.2.
yaitu operasi fungsi dan domainnya, mulai dari operasi yang penjumlahan, pengurangan, pengkalian, pembagian, sama domain untuk fungsi komposisi. Gitu. Oke. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Silakan tanyakan apapun. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa di like dan di share. Semoga eh, supaya video ini bisa tersebar dengan luas dan bisa bermanfaat untuk lainnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.